Hi guys! Welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Nah, di channel aku bakalan ngebahas tentang mystery, beauty, dan juga lifestyle. Bagi kalian yang pertama kali ke channel aku, yuk subscribe dulu di sini. 3, 2, 1, terima kasih. Dan juga bagi kalian yang mau follow Instagram aku, boleh banget di @natasha_deborah, gambarnya ada di sini. Thank you. Oke, so di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang The Silent Twins. So, nggak usah lama-lama lagi, let's jump into the video. Jadi, ini adalah Aubrey dan Gloria Gibbons. Mereka itu pindah dari Barbados ke England di early 1960 gitu. Nah, si Aubrey ini, dia tuh kayak kerja di Royal Air Force gitu. Makanya dia tuh sering ditugaskan untuk berpindah-pindah kota atau pindah-pindah negara bahkan. Kemudian di tanggal 11 April tahun 1963, Gloria ini melahirkan anak kembar dan itu adalah cewek. Dan mereka memutuskan untuk memberi nama mereka June dan juga Jennifer Gibbons. Aku tuh selalu tertarik dengan anak kembar karena mereka itu quite interesting buat dilakukan research lebih dalam. Karena ada beberapa anak kembar itu yang bilang kalau misalnya bond di antara mereka itu kayak bener-bener kuat. Jadi kalau misalnya satunya sakit, yang satu tuh juga bisa ikutan sakit. Apalagi kalau mereka itu identical twins. Kalau misalnya kalian punya pengalaman dengan anak kembar atau memang kalian anak kembar, kalian boleh komen di bawah dan ceritain pengalaman kalian tentang the twins bond. Nah, ngomong-ngomong tentang identical twins, June dan juga Jennifer Gibbons ini, mereka itu identical twins. So, bond yang mereka punya itu bener-bener kuat banget. Dan what's the interesting part, mereka berdua itu punya speech impediment atau kayak mereka tuh berhalangan dalam berbicara. Jadi mereka itu bakalan ngomong kayak super cepet dan orang itu nggak akan bisa ngerti mereka selain mereka berdua. Jadi kayak it's quite interesting. Kamu tuh cuma bisa ngertiin satu sama yang lain, jadi orang lain tuh nggak bisa ngertiin kamu. Which is, aku tuh mikir, apakah speech impediment itu selalu terjadi sama anak kembar atau gimana? Mungkin kalian tahu jawabannya, bisa komen lagi di bawah. And they're always shy, and they're not, not speaking. Well, they spoke, but we couldn't understand what they were saying. So that's the trouble. And then when they knew that we couldn't understand, they went back in the shell, Dan the other interesting part itu June dan juga Jennifer, mereka berdua itu sama-sama punya speech impediment. Jadi mereka berdua itu sama-sama berhalangan gitu dalam berbicara. Jadi karena masalah itu, mereka berdua itu harus kayak ngulangin perkataan mereka berkali-kali ke orang lain biar orang lain tuh bisa ngerti apa yang mereka ucapin. Dan akhirnya datang satu titik di mana mereka berdua itu memutuskan untuk udah nggak mau bicara lagi, udah aku bakalan stop ngomong. Hear us now, can't hear us never. So we decided not to speak, and we got into a habit of not speaking. Oke, back then waktu aku masih kecil, aku juga sering banget ngomong kayak gitu, kayak aku nggak mau ngomong, aku nggak mau ngomong lagi sama kamu dan segala macemnya. Tapi itu cuma last for 10 minutes, 10 menit, dan June dan Jennifer itu berhasil kayak nggak ngomong sama orang itu kayak for the rest of their life. Dan mereka berdua ini bisa kayak membuat bahasa sendiri kalau menurut aku. Jadi mereka berdua itu bisa membuat bahasa sendiri dimana cuman mereka berdua aja yang ngerti. Jadi orang lain itu nggak akan ngerti mereka ngomong apa. Nah, di tahun 1974, keluarganya ini pindah ke Wales dan juga mereka tinggal di rumahnya RAF. Dan di sini mereka itu mulai bersekolah di sekolah umum, kayak di public school gitu. Dan mereka itu actually very good student, mereka benar-benar pinter banget, tapi mereka itu nggak pernah ngomong yang membuat guru-guru mereka itu kayak depresi, kayak frustrated, kayak guru-guru mereka tuh kayak bingung banget. Karena mereka berdua ini anak yang baik, pinter, berprestasi, tapi kenapa kok nggak mau ngomong? Apalagi punya dua murid atau anak kembar nih, yang dua-duanya ngelakuin hal yang sama. Jadi sama-sama nggak mau ngomong. Dan mereka itu akhirnya jadi dibully gitu sama teman-teman mereka. Karena teman-teman mereka itu nganggap kayak, oke, mereka berdua ini aneh banget, mereka berdua nggak mau ngomong, mereka berdua nggak mau nyapa orang lain. Dan akhirnya mereka jadi bahan bulian teman-teman mereka. Karena teman-teman mereka ini merasa kayak, oke, pasti ada yang salah sama mereka berdua. Dan mereka ini kayak auranya itu creepy banget, guys. Teman-teman mereka juga pada bilang katanya twins ini tuh kayak bener-bener gak punya emosi. Jadi setiap kali ada orang yang berusaha untuk memanggil mereka, berusaha untuk menyapa mereka, berusaha untuk menatap mata mereka, mereka itu kayak langsung oke, kayak gak mau lihat kamu, aku langsung kayak noleh gitu dan pergi jalan gitu aja. Nah, alasan mereka dibully itu selain mereka punya speech impediment atau ngomongnya nggak jelas dan juga the whole not talking thing, mereka nggak mau ngomong sama orang, mereka nggak mau nyapa orang. Selain itu, mereka itu juga mengalami a very hardcore racism. Kayak bener-bener rasis banget karena di dalam sekolah mereka itu cuma satu-satunya murid yang berkulit hitam. Jadi bayangin teman-teman mereka itu semuanya white people. Dan karena hal ini, orang tua mereka itu juga jadi sedikit
parno atau khawatir dengan anak-anak mereka, dan juga guru-guru mereka di sekolah juga khawatir kenapa kok mereka ini nggak mau ngomong dan sebagainya. Akhirnya parentsnya the twins ini mereka memutuskan untuk membawa anak mereka ke psikologis anak. Dan di psikologis anak itu akhirnya mereka didiagnosa sama yang namanya selective mutism. Nah, selective mutism sendiri itu adalah gangguan berkomunikasi yang biasanya dijumpai pada anak-anak yang memilih tidak berbicara pada situasi atau orang tertentu meskipun ia itu mampu, misalnya di sekolah dan sebagainya. Dan walaupun setelah anak ini itu udah didiagnosa penyakitnya, sekolah mereka itu juga udah nggak mau tahu sama mereka, karena sekolah mereka tuh mungkin udah muak karena mereka itu merasa bahwa oke, the twins ini sengaja banget, mereka itu sebenarnya bisa ngomong tapi mereka tuh sengaja nggak mau ngomong dan nggak tahu juga alasannya kenapa. Dan akhirnya orang tua mereka itu memutuskan untuk memindahkan mereka ke sekolah kayak semacam SLB gitu, dan actually it turns out pretty good. Awalnya itu bisa membuat mereka jadi lebih nyaman dibandingin mereka sekolah di public school. Di sekolah baru mereka, guru-guru mereka itu benar-benar memahami mereka bahwa ternyata mereka ini bukan anak-anak yang bodoh, tapi mereka ini benar-benar anak yang pintar, tapi mereka itu nggak mau ngomong aja. Dan seiring dengan berjalannya waktu, guru-guru mereka itu juga sadar ternyata mereka berdua ini ngomong dengan bahasa mereka sendiri. Dan ternyata bahasa itu adalah bahasa Inggris, cuman dipercepat gitu loh guys ngomongnya. Jadi anggapannya kita ngomong bahasa Indo tapi di speed up 2 kali. Jadi kayak bener-bener kayak cepet banget. Jadi orang itu susah banget untuk ngerti mereka ngomong apa. Dan juga mereka itu ngomong ada Indian accent-nya dikit. In the bedroom, families, mother doll, father doll, sister and brothers. I like playing dolls, like it. Nah, cara berkomunikasi mereka itu agak aneh. Jadi June dan Jennifer tuh bakalan ngerekam suaranya di tape gitu, terus dikasihin ke Rosie biar kayak Rosie bisa dengerin dan tahu mereka mau ngomong apa. Dan waktu Rosie ini umur 11 tahun, Rosie ini kayak dikasih mamanya kamar sendiri, jadi dia tidur sendiri. Dan dari sanalah mereka itu stop ngomong sama Rosie. Jadi June dan Jennifer tuh kayak udah nggak mau ngomong lagi sama Rosie karena udah nggak share kamar lagi sama Rosie. Bahkan untuk makan saja, June dan Jennifer ini mau makan sendiri. Jadi orang tuanya itu diusir kayak, udah kamu pergi dulu, kalau misalnya kamu nggak pergi, aku nggak bakalan makan, aku nggak bakalan minum. Jadi mereka tuh nggak mau melakukan segala hal itu dilihat orang. Jadi yang boleh lihat tuh cuman mereka berdua aja guys. Oh my god. Dan of course mereka nggak bisa ngelakuin itu di sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah mereka itu bakalan nyari tempat yang paling ujung dan mereka selalu duduk berdekatan dan mereka melakukan semuanya itu seirama. Jadi kalau misalnya satunya angkat sendok ya yang satunya juga angkat sendok. Dan setelah mereka pulang sekolah biasanya tuh mereka bakalan nonton TV atau kayak main game, dan dia itu kayak bakalan nulis surat kasih ke mamanya atau papanya. Dan juga mereka bakal baca, dan di dalam surat itu ada benar-benar tulisannya mereka mau nonton film apa, jam berapa, dan juga parentsnya bakalan set it up for them. Dan mereka mau nonton berdua aja dan nggak boleh ada orang lain yang ngelihat mereka nonton. Dan mereka itu waktu tambah gede mereka itu bahkan sampai jalan itu in sync. Jadi jalan tuh kayak benar-benar seirama banget, dan kalau misalnya ada orang lain yang lewat atau ngeliatin mereka bakalan stop. Mereka bakalan stop jalan sampai orang itu udah pergi baru mereka jalan lagi. Dan oke, di sini aku bisa bilang banget kalau misalnya twin bond mereka itu udah kayak melampaui batas normal. Jadi kalau misalnya biasa twin bond nih kayak 100%, mereka tuh udah kayak 1000% guys. Dan June dan Jennifer itu sadar akan hal ini, dan mereka itu ternyata nggak happy guys sama apa yang mereka lakuin sekarang. Mereka tuh bilang mereka itu ngelakuin ini tuh karena terpaksa aja. Bahkan mereka itu nulis di diary hariannya mereka itu nulis kalau misalnya kayaknya itu it's better for us to separate. Good idea if we separate. I think one should go and one should stay here. We act stupid when we're together. Some people think we don't want to separate, but we want to, because it really is the best thing for us. It would be good if we separate. We both fight for the best things. We're both willing to lead our own lives, but when we're together, we just keep depending on each other too much. Akhirnya mereka berdua ini terpisah, June dan Jennifer terpisah, dan mereka ini udah happy banget nih. Mereka berdua ini happy banget karena mereka ini udah nggak sabar bisa ngerasain hidup normal, bisa belajar social skills, dan juga mereka ini bisa jadi lebih independen, dan mereka ini bisa belajar untuk ngomong dengan orang lain. Tapi ternyata it turns out really bad. Mereka berdua itu bisa sama-sama stop makan, stop ngomong, stop ngapa-ngapain. Jadi mereka berdua itu kayak paralyzed karena nggak ada kembarannya nih. Jadi mereka berdua kayak benar-benar diem, nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya orang tua mereka memutuskan untuk menggabungkan mereka kembali.
Bahkan mereka berdua ini juga desperate banget untuk bisa ngomong sama orang. Mereka berdua ini sampai pernah beli buku tentang how to talk, how to effectively communicate with other people. Tapi ternyata buku-buku dan pelajaran-pelajaran itu nggak bisa membantu mereka, guys. Mereka berdua ini bilang katanya mereka ini udah pernah coba banget buat ngomong sama orang, tapi mereka ini susah banget buat break the silence. Kayak mereka ini udah ya memang nggak bisa aja ngomong sama orang. Karena hal ini, mereka itu tambah depresi dan juga akhirnya mereka memutuskan untuk menuangkan seluruh isi hati mereka itu ke dalam satu buku. Dan akhirnya mereka itu menulis buku, dan akhirnya buku itu dipublish. Mereka ini berpikir kayak, oke, buku ini tuh bakalan melejit, bakalan viral. Dan ternyata buku ini tuh sama sekali nggak viral, bahkan dikit banget orang yang sadar kalau misalnya buku ini tuh ada. Dan hal ini tuh membuat Jun dan juga Jennifer menjadi semakin depresi. Waktu mereka berumur 16 tahun, mereka itu nggak sengaja ketemu anak kembar juga dari Amerika, dan mereka ini cowok. So, the American twins, mereka itu berusaha untuk mendekatkan diri ke Jun dan juga Jennifer, dan mereka itu berhasil. Akhirnya, mereka berempat ini spend the whole summer together. Mereka kayak main bareng, terus mereka itu bahkan sempet party bareng, mereka kayak mabuk-mabukan bareng. Karena the American twins itu kayak yang punya wild life kan, dan mereka itu berusaha untuk ngajak Jun dan Jennifer ikut nih kayak ke kehidupan mereka. Karena mereka berempat nih udah pada intens banget kan ketemuannya, dan mereka ini jadi deket banget. Akhirnya Jun dan Jennifer itu bisa kayak tengkar karena the American twin boys. Dan kalau misalnya kalian mikir kayak oke, mereka kembar, pasti Jun dan Jennifer ini saling sayang banget. Oke, menurut aku juga memang pasti mereka saling sayang. Tapi actually mereka ini kayak punya toxic relationship between each other gitu loh. Dan juga mereka ini sempet tengkar banget sampai cekik-cekikan gitu. Dan juga si Jennifer ini kayak pernah nyekik lehernya Jun pakai radio cord. Kalau saya zaman dulu tuh ada radio kan ada talinya tuh yang di dalamnya, yaitu kayak diikat pakai itu. Oh my god. Dan setelah liburan musim panas tuh berakhir, the American boys ini harus kembali lagi ke Amerika, dan itu benar-benar membuat Jun dan juga Jennifer sangat-sangat sedih, dan mereka tuh sangat-sangat marah. Akhirnya mereka memutuskan untuk melampiaskan kemarahan mereka itu ke society, dan akhirnya mereka itu benar-benar kayak gila banget. Mereka bisa bakar satu supermarket, dan mereka itu melakukan itu dengan sebuah kebanggaan, guys. Jadi mereka benar-benar bangga banget, dan mereka seneng banget mereka udah ngelakuin itu. Dan Jun juga sempet banget nulis di buku harian mereka. Dia itu nulisin kalau misalnya dia ngelakuin itu, dia bangga banget sama dirinya. Dia itu seneng banget. Itu hari terindahnya dia selama dia hidup. Jun juga tulis di buku hariannya dia bilang dia bakalan terus-terusan ngelakuin hal seperti itu sampai polisi itu berhasil nangkep dia. And guess what? Mereka berdua benar-benar ketangkep, dan juga mereka benar-benar masuk penjara, dan polisi itu bisa buktiin kalau misalnya mereka yang benar-benar ngebakar supermarket itu ya dari buku hariannya Jun. Dan penjara itu benar-benar neraka banget bagi mereka berdua. Jadi mereka itu bakalan ditaruh di satu sel barengan, dan mereka itu bakalan end up bertengkar. Dan di saat mereka bertengkar, polisi yang jaga di sana itu bakalan memutuskan untuk memindahkan satu ke sel lain. Dan di saat mereka dipisahkan, mereka itu benar-benar kayak paralyzed, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya polisi penjaga itu juga harus kembalikan mereka ke dalam satu sel lagi, dan mereka bakalan tengkar lagi. So itu kayak repeat every day kayak gitu. Dan di titik ini mereka itu bilang kalau mereka ini benci banget sama satu dan yang lain, dan mereka itu berharap salah satu dari mereka itu bakalan mati. Nah, ada salah satu dokter penjara yang bilang katanya Jun dan Jennifer ini schizophrenia, tapi nggak ada bukti kalau misalnya mereka itu schizophrenia. So, turns out mereka berdua ini nggak schizophrenia. Dan akhirnya kepala penjara itu udah pusing banget karena Jun dan Jennifer, karena mereka itu kalau misalnya didiemin di dalam penjara aja, mereka itu nggak bakalan dapat treatment, dan mereka itu nggak bakalan sembuh dari penyakit mereka, guys. Dan akhirnya pihak penjara pun memutuskan untuk mengirim Jun dan Jennifer ke Broadmoor Hospital. Jadi itu adalah rumah sakit kayak buat mental health gitu. Dan Jun dan Jennifer ini bilang kalau misalnya mereka itu bener-bener gak happy banget di sana, karena di sana tuh kayak banyak orang banget, dan juga banyak orang yang memperhatikan mereka berdua. Dan selama 2 tahun mereka ada di dalam rumah sakit itu, mereka itu bener-bener dipisahkan. Jadi mereka ditaruh di 2 kamar yang berbeda. Dan kalau misalnya mereka mau ngomong, mereka itu harus nulis surat, dan juga mereka itu bisa nulis surat ke orang tua mereka. Dan di salah satu surat Jennifer kepada Jun, Jennifer ini nulis kalau misalnya kayaknya aku tahu deh, kayaknya bentar lagi aku bakalan mati. Dan karena mereka berdua ini dipisahin, mereka berdua itu stres dan juga depresi. Akhirnya mereka itu sampai ke halusinasi, dan juga itu membuat mereka didiagnosa schizophrenia. Karena mereka itu
kayak dipisahkan dan mereka itu gak bisa dipisahkan, so it was that bad for them. Dan akhirnya pihak rumah sakit itu mulai memberikan mereka pengobatan, kayak obat-obatan gitu, yang akhirnya membuat mereka itu pelan-pelan akan berbicara. Which katanya Jun nih, mereka itu beneran bisa berbicara, tapi mereka itu jadi kayak foggy gitu penglihatannya, kayak rabun dan gak jelas, terus juga otak mereka itu jadi kayak lambat. Dan katanya Jun nih, saking parahnya mereka itu juga susah banget buat nulis karena matanya mereka itu kan kabur, kayak foggy, jadi kayak nggak jelas, jadi mereka itu juga susah banget buat nulis. Dan akhirnya mereka berdua itu udah mulai bisa berbicara, dan mereka berdua ini berpikir kalau mereka udah bisa berbicara, mereka bakal dikeluarin dari mental hospital ini. Dan ternyata enggak. Judgesnya itu selalu bilang, oke, kamu harus tinggal di sini setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi hal ini tuh terus terjadi dalam kehidupan mereka sampai mereka akhirnya sudah menghabiskan 12 tahun di dalam mental hospital tersebut. Ini lebih kayak rumah sakitnya memang sengaja nggak mau ngeluarin mereka karena rumah sakitnya berpikir, oke, mereka lebih baik dalam rumah sakit karena mereka ini aneh, strange, dan juga nggak bisa diprediksi. Akhirnya sebulan sebelum mereka umur 30, rumah sakit tuh memutuskan untuk mengirim mereka atau memindahkan mereka ke rumah sakit yang lain yang lebih laid back atau yang lebih santai. Dan setelah mereka dipindahkan ke rumah sakit yang lebih relax, lebih nggak strict, Jennifer ini mulai cerita nih ke Jun, aku sakit banget nih, aku sakit, aku merasa nggak enak badan. Dan Jennifer juga bilang lagi ke Jun kalau misalnya dia bakalan mati segera. Dan gak lama setelah di hospital yang baru, Jennifer ini beneran meninggal tanggal 9 Maret dan alasan matinya adalah acute myocardial atau serangan jantung. Dan menurut aku pribadi itu kind of weird karena mereka itu bener-bener muda banget, mereka baru umur 30 dan kamu bisa kena serangan jantung. Tapi nggak ada bukti bahwa mereka itu pakai obat-obatan terlarang atau ada alkohol atau segala macamnya. Jadi bener-bener ya udah serangan jantung aja. Kemungkinan terjadinya itu benar-benar dikit banget untuk dia kena serangan jantung, apalagi dia ini udah sering banget ngomong ke Jun kalau misalnya dia memprediksi dia bakalan mati nih bentar lagi, dan ternyata beneran guys. Dan this is creepy, Jun ini juga bilang katanya waktu on the way ke hospital yang baru nih, Jennifer tuh bisa tidur di atas pahanya Jun tapi dengan mata yang terbuka, which is that's so creepy. Dan juga di batu nisannya Jennifer itu ada puisi gitu yang ditulisin sama Jun. Bunyinya, we once were two, we two made one, we no more two, true life be one, rest in peace. Dan kalian tahu nggak, Jun udah nulis puisi ini itu bahkan sebelum Jennifer meninggal. Dan Jun ini juga tetap nulis di buku harian dia gimana dia itu sedih banget karena saudara kembarnya meninggal, gimana dia kangen banget sama Jennifer. Tapi di satu sisi dia itu juga lega banget karena sekarang bebannya dia itu at least satu udah pergi. Dan itu bisa menambah kemungkinan Jun untuk bisa hidup normal kayak orang-orang normal. Years in captivity is a feeling of total freedom. It's unbelievable. Oke, so menurut aku sendiri itu pasti kayak ada something weird yang terjadi sama kehidupan mereka. Either itu adalah past life. Kalian percaya gak sih sama past life? Komen di bawah. Terus juga atau mungkin mereka nih sebenarnya ada di dalam satu tubuh tapi mereka kayak kepisah gitu. Jadi mereka kayak bisa paralyzed gitu kalau misalnya mereka jauh dari yang lain. Atau mungkin juga itu adalah sebuah kutukan. Tulis di bawah dong guys, menurut kalian gimana? Kenapa aku bisa mikir gitu? Karena Jun dan Jennifer tuh udah bener-bener tahu banget kalau misalnya harus ada salah satu dari mereka yang meninggal dulu, baru mereka itu bisa mendapatkan kemungkinan untuk hidup normal kayak manusia-manusia lain. Mereka bahkan bilang kalau misalnya salah satu dari mereka itu mati, mereka itu udah bisa lepas dari penderitaan ini. Jadi menurut aku ini adalah blessing in disguise juga buat Jun. Dan dari sini aku mulai berpikir apakah mungkin Jennifer ini memang udah merencanakan kematiannya dia sendiri in order buat Jun itu bisa hidup normal. Akhirnya pada tanggal 18 Maret tahun 1994 mereka itu memutuskan untuk mengeluarkan Jun dari rumah sakit mental health tersebut.
Dan juga guys, ternyata Jun ini nulis di buku hariannya bahwa dia itu merasa bersalah banget karena saudara kembarnya harus meninggal dan dia ini masih hidup dan dia masih bisa hidup normal. So, I think that's all for today's video. Aku harap kalian bisa enjoy nonton video aku dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. So, subscribe me, subscribe. Bye, see you guys in my next video.